Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil UTS pengolahan citra digital yang diampu oleh Ibu Fatia Rasna Az-Zahra. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Adrian Syahban dengan NIM 2330511027 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Alfei Reza Pahlevi dengan NIM 2330511030. Dan di sini kami akan langsung saja presentasikan hasil tesnya. Berikut ini sudah terpampang jelas adalah kode hasil yang telah kami kerjakan. Langsung saja saya jelaskan dari awal banget. Import CV2 SCV, yang artinya di sini kita import CV2 sebagai CV. Kenapa duanya dihilangin? Karena biar simple aja. Terus sama kayak gini, kita import matplotlib library.pyplot splt sama juga maksudnya ya untuk mempersingkat. Dan fungsinya untuk ini tuh CV2 dia adalah library OpenCV. Dia tuh tugasnya untuk library yang untuk pengolahan citra digital ini. Terus kalau yang matplotlib library pyplot atau SPLT ini tuh dia untuk nampilin gambarnya. Nah, lanjut ke import NumPy, dia sebagai NP. Singkat juga, dan NumPy ini tuh fungsinya untuk operasi numerik ya, dan karena nanti kita akan ada numerik atau ya jelasnya angka, langsung saja ada di muat gambar original. Kita namainnya image PGR, yang dimana nanti PGR ini kita akan konversikan jadi RGB, karena PGR itu bisa dibilang sudah sangat jadul gitu, dulu banget PGR itu. Jadi kita bakalan konversikan jadi RGB. Nah, image PGR sama dengan CV, kita panggil CV2 atau library OpenCV-nya jadi CV.imread. Nah, jadi kita baca apa? Nah, bacanya tuh yang ada di kurung ini, yaitu foto.jpg. Nah, terus kita lebih tepatnya saya buat, kalau semisal nih if ininya nggak ada atau yang jelas img bgr ini tuh yang jelasnya tuh CV imread foto ini ya, itu gagal memuat gambar, pastikan nama file sudah benar. Ini tuh jadi print, istilahnya tuh saya buat kayak notifikasi gitu ya, kalau semisalnya dia tuh gak berhasil atau gak bisa dimuat gambarnya, dia bakal ada muncul notifikasi. Nah, selanjutnya mungkin kita akan di image original RGB, dimana dia tuh akan di convert colornya ya atau warnanya yang dari jadul nih IMGBGR, ini IMGBR dia tuh jadi RGB ya. Nih CV.color BGR to RGB ya, ini to RGB, jadi BGR ke RGB. Apa? Karena ya biar matplotlibnya ini bisa terpakai, karena dia pakai RGB. Matplotlib ini tuh dia pakai RGB, sedangkan kalau yang dia masih PGE, masih jadul lah. Terus lanjut ke tinggi dan lebar ya, height dan width. Oke deh. Ini image original rgb.shape, maksudnya tuh dia itu ngambil tinggi dan lebar gambarnya dari gambarnya yang foto.jpg. Oke ya, langsung saja ke ROI atau region of interest. Nah, di sini ROI-nya atau ROI tinggi persennya di 60%. Jadi tingginya 60% dari gambar. Semisal kalau kayak gitu tingginya berarti kita kayak zoom gitu. Nah, kita lihat juga nih dari ROI lebar persenannya juga. Jadi 0,6 itu kalau di persenan, jadi
60%. Karena kalau dia 0,6 atau mungkin 1 itu 100%, karena dia 0,6 dia jadi 60%. Dan lebarnya juga sama gitu kayak di tingginya, yang dimana dia zoomnya itu ke tengah. Kalau gitu ini udah jelasin juga nih center Y nya itu atau sama dengan tinggi titik tengah ya, baik titik tengah 2 sama juga dengan center titik tengah X, lebar titik tengah horizontal gambar. Untuk ROI height ini yang dimana yang ya persen, tadi ini persen, kalau ini tuh hitung tinggi dari region of interestnya, kayak integer height dikali ini 0,6 atau 60%, sama juga dengan yang width ini atau lebar integer terus lebar dikalikan sama persenan ini juga, karena persenannya sama ya, di sini 0,6 di desimal, dan kalau di persen itu dia dari 60%. Nah terus untuk koordinatnya nih, nah koordinatnya itu ada di Y1 dan Y2 dibagi 2, dia ada center Y sama center X, dan di sini tuh koordinatnya. Jadi kalau ROI H yang ini atau ROI tinggi itu di 2 juga. Jadi ini istilahnya tuh kayak persegi ya, jadi kotak, jadi 2 2 2 2 2. Nah koordinatnya itu jadi di tengah, benar-benar zoom di foto kotak itu di zoom di tengahnya itu jadi makin kotak, dan yang jelas makin ngezoom aja. Kembali lagi jadi ke image ROI ini yaitu jadi image original RGB ini ya, Y1 dibagi Y2 terus X1 dibagi X2 sama dengan copy, di mana itu dia motong ROI dari gambar original, jadi sama dengan ya ngejelasinnya tuh dia kayak ngezoom gitu, maksudnya bener kayak tadi saya. Oke, ke ROI height sama ROI width, dia ini adalah buat ngupdate shape-nya, ukuran dari ROI yang sudah kita buat di codingannya. Selanjutnya ke acquisition. Nah dimana acquisition ini itu tepatnya dia kayak merubah posisi, tapi juga gak ngerubah foto atau mungkin bentuk ya lebih tepatnya, cuman merubah posisi atau pixel, lebih tepatnya pixel dari gambar kita, tapi tidak merubah ukuran atau bentuknya. Nah untuk TX ini adalah yaitu translasi, jadi translasinya setelah saya jelaskan tadi, ini X nya horizontal, jadi TX sama dengan 30. Nah translasi horizontalnya itu nambah 30 apa? 30 pixel, yang dimana 30 pixel karena dia horizontal, jadi itu dia ngegeser ke kanan. Nah untuk TY yang dimana T nya itu sama kayak tadi translation, dan Y nya itu adalah vertikal karena dia di sini minus 20, yang dimana minus 20 pixel dan dia tuh gesernya ke atas. Oke. Nah, kalau udah gitu mungkin di sini ada matriksnya. Ada NumPy, NP ini NumPy, plot 32. Nah, ini adalah matriksnya. Oke. Matriks dari transformasi untuk translasinya. Setelah itu kita lakukan translasinya, di mana image acquire dengan tv.warp affine, image yang ROI tadi yang udah kita buat ROI, terus dia matrix yang udah kita juga input, baru kita di sini ROI width atau lebar sama dengan ROI height. Ini kita lanjut ke tahap enhancement yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Alfei. Kita langsung dijelaskan oleh Alfei. Oke, terima kasih kepada Adriana Syahban. Sekarang kita masuk ke bagian saya. Mulai dari langkah keempat, enhancement. Input kita adalah gambar img underscore acquired dari langkah ketiga yang bisa kita lihat di plot nomor 3.
Nah, di langkah 4 ini kita mau memperbaiki kualitas gambar. Saya akan atur dua parameter. Yang pertama, alpha, saya set ke 1.2. Ini untuk kontras, karena nilainya di atas 1. Gambarnya nanti jadi lebih jelas, beda gelap terangnya. Untuk baris beta, saya set ke 10. Ini untuk brightness atau kecerahan. Nilai 10 ini bakal bikin gambar jadi sedikit lebih terang. Lalu kita lihat di baris img underscore enchant sama dengan cv.convertScaleApps. Nah, kita akan terapkan alpha dan beta ini pakai fungsi opencv.convertScale ini. Fungsi ini akan memproses gambar img underscore acquired. Hasilnya kita simpan di variabel baru yang namanya img underscore enchant. Oke, lanjut. Setelah gambar di enchant, kita masuk ke langkah 5, yaitu filtering. Di sini tujuan saya ingin menajamkan sharpening gambar img underscore enchant yang barusan kita buat. Nah, untuk sharpening kita perlu bikin reserve filternya dulu yang disebut kernel. Saya buat variabel kernel underscore sharpen pakai np.array. Nah, jadi teman-teman rumusnya atau resepnya pakai matriks 3x3 ini. Gampangnya, angka 5 di tengah ini akan menguatkan pixel itu, dan angka -1 di sekitarnya akan mengurangi pixel tetangganya. Nah, efeknya gambar jadi lebih tajam. Lalu kita lihat di baris img underscore filter sama dengan cv.filter 2D. Nah, karena ini, lalu kita akan terapkan gambar img underscore enchant pakai fungsi cv.filter 2D. Hasil akhirnya kita akan simpan di variabel yang namanya img underscore filter. Nah, jadi itu tadi dua langkah dari saya, enchantment untuk mencerahkan dan filtering untuk menajamkan gambar. Nah, setelah semua proses dari langkah 1 sampai 5 selesai, kita masuk ke langkah ke-6, yaitu menampilkan semua hasil. Di sini kita pakai library matplotlib yang tadi kita import sebagai PLT. Bisa kita lihat baris plt.figure kurung buka fig size sama dengan 25,5. Itu kita pakai nih. Kita pakai PLT figure dengan fig size 25,5 itu gunanya untuk membuat satu kanvas atau jendela yang ukurannya memanjang ke samping, biar 5 gambar kita muat rapih gitu. Selanjutnya kita mau pasang 5 gambar di kanvas tadi, caranya pakai plt.subplot. Nah, plt.subplot 1,5,1 artinya kita buat satu baris 5 kolom dan kita gambar di posisi pertama. Di sini kita plt.imshow img underscore original underscore rgb, yaitu gambar asli. Begitupun untuk img roy, acquired, img enchant, juga sharpen dan filtering sama. Cuman bedanya mereka itu di angka yang urutan ketiga, teman-teman. Contohnya kan Roy itu dia itu posisinya kedua, img acquired posisinya ketiga, img enchant posisinya keempat, dan yang terakhir filtering itu posisinya kelima. Nah, di setiap gambar kita kasih plt.title, yaitu untuk memberikan judul, dan plt axis dalam kurung off untuk menghilangkan angka-angka sumbu x dan y biar kelihatannya bersih aja. Nah, terakhir plt.type underscore layout dipakai biar si gambarnya itu gak saling numpuk gitu, dan plt.show untuk menampilkan si jendela plotnya ke layar saat jendela plotnya muncul. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Boleh kita lihat, Adriana? Kita akan langsung saja menampilkan gambar hasil dari codingan kita UTS. Berikut ini adalah hasilnya. Kita bisa lihat perbandingan dari 5 tahap pemrosesan gambar kita secara berdampingan ya.
Dari original, terus ke ROI, terus ke acquisition, lalu ke enchantment, dan yang terakhir filtering. Dan terakhir filtering. Iya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kita berdua. Mungkin dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya.